Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursanti Anwar, Escape Nurse MCAT. Saya adalah dosen tetap di program studi Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Ternate. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu keperawatan medikal bedah. Sebagai seorang dosen, saya wajib melakukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam pengajaran, ada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu keperawatan medikal bedah. Di mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot SKS, 3 SKS teori, dengan rincian pertemuan sebanyak 16 kali, di mana ada 14 kali pertemuan tatap muka, ditambah 1 pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, ada CPL 1, CPL 2, dan CPL 3. CPL 1, di mana diharapkan lulusan mampu melakukan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok dalam kondisi biasa dan dalam kondisi kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek bio, psikososial, dan kultural. CPL 2, lulusan yang menerapkan konsep prinsip dan teknik komunikasi terapeutik dalam pelaksanaan asuhan keperawatan secara komprehensif dengan memperhatikan kode etik keperawatan. CPL 3, mahasiswa mampu melakukan pendidikan kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok yang sesuai dengan kode etik dan standar profesi keperawatan yang berlaku. Mata kuliah keperawatan medikal bedah merupakan bobot SKS teori, sehingga metode pembelajaran yang digunakan adalah kuliah tatap muka, tutorial, small group diskusi, problem based learning, penugasan, kemudian ada juga proyek yang diberikan kepada mahasiswa. Sistem penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini mengacu pada panduan akademik Poltekkes Kemenkes Ternate, di mana bobot penilaiannya terdiri dari 20% nilai tugas ditambah UTS sebanyak 30% dan 50% untuk nilai UAS. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah keperawatan medikal bedah pertemuan ke-13. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua. Siang, Ibu. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pertemuan ke-13. Tapi sebelum itu marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan di pertemuan kali ini apa yang nanti Ibu sampaikan bisa kalian terima dan bisa kalian aplikasikan di kehidupan nyata nanti. Berdoa, mulai. Amin. Ya, sebelum mulai, Ibu absen dulu sebentar ya. Seperti kontrak Ibu di pertemuan sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terkait dengan asuhan keperawatan pada klien dengan luka bakar atau kombusio. Oke, tapi sebelumnya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Baik? Kalau begitu, Ibu kasih sebuah pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Ayo, kira-kira siapa yang bisa? Oke, coba siapa? Oh, Waisa, silahkan Waisa. Kasih masuk jerapah dalam kulkas. Caranya bagaimana Waisa? Oh, mantap. Buka kulkas, masukkan jerapah. Ada lagi satu, belum selesai. Raja hutan, dia mau melakukan sebuah konferensi. Konferensi untuk semua para binatang. Semua binatang diundang. Kira-kira siapa yang tidak datang? Coba. Tania. Raja masih di dalam kulkas, Ibu. Oke, mantap. Ya, berarti Ibu bisa menyimpulkan bahwa kalian sangat ready hari ini untuk mengikuti perkuliahan di siang hari ini. Nah, kalau mau lihat keberhasilan, pasti ada sesuatu yang harus dinilai. Kira-kira apa? Atau bagaimana? Yang pertama, kalian bisa tidak menjelaskan terkait dengan konsep luka bakar itu sendiri, mulai dari pengertiannya, etiologi, kemudian klasifikasi dari luka bakar sendiri, bisa tidak kalian menjelaskan. Kemudian yang berikut, kita akan membahas terkait dengan perhitungan luas luka bakar. Jadi harapan atau
keberhasilan yang nanti bisa diukur adalah kalian bisa menghitung luas luka bakar itu seperti apa. Kemudian seberapa luasnya luka bakar. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, yang pertama terkait dengan pengertian luka bakar, kemudian etiologi atau penyebab, selanjutnya klasifikasi luka bakar. Nah, klasifikasi berdasarkan luasnya luka bakar, kemudian berdasarkan kedalaman dari luka bakar itu sendiri, dan bagaimana kalian bisa menghitung luas luka bakar dari seorang pasien yang mengalami luka bakar. Ready? Oke, kita lanjut. Nah, dari gambar-gambar ini, apakah ada yang sudah pernah mengalami yang seperti ini? Sudah. Siapa yang sudah pernah mengalami luka bakar? Gansi. Nah, pernah ada luka bakar karena ini bakar di kertas, kalau kita kenalkan di tangan. oh, bakar melepuh karena bakar kertas. Sekarang Ibu mau tanya, kalau ada yang sudah pernah mengalami luka bakar, kira-kira luka bakar itu apa? Siapa namanya, Dek? Oh, oke, Vina. Apa, Vin, luka bakar? Kalau menurut saya itu luka bakar adalah cedera pada kulit yang disebabkan oleh paparan panas. Oh, oke, cedera pada kulit karena paparan suhu panas. Ya, good, mantap. Betul sekali apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman kalian Vina maupun Gansi terkait pengertian dari luka bakar. Ya, jadi luka bakar adalah luka yang disebabkan oleh pengalihan energi dari suatu sumber panas kepada tubuh. Nah, dalam dan luasnya luka bakar ini tergantung. Maksudnya tergantung sumber apa yang kena, kemudian lama dari terpaparnya media tersebut. Ibu kasih contoh nih, misalnya kalian pernah tidak kena knalpot motor? Nah, pada saat kaki misalnya tersentuh knalpot motor yang lagi panas-panasnya, ada yang berespon langsung cepat menarik. Ada tidak yang, biarkan dulu sebentar kurang lebih. Nah, kalau yang seperti itu, pasti luas dan kedalamannya itu berbeda. Karena kalau yang lebih lama terpapar, jelas lukanya akan semakin besar dan semakin dalam. Etiologi atau penyebab. Nah, tadi yang disebutkan oleh Gansi, sumber panas misalnya ya, kemudian bisa juga karena bahan kimia, bisa juga karena sengatan listrik, kemudian radiasi misalnya. Jadi penyebab dari luka bakar itu banyak. Nah, ada beberapa fase luka bakar. Fase luka bakar itu ada 3. Ada fase akut, fase subakut, dan fase lanjut. Nah, kemudian sekarang kita bahas terkait dengan klasifikasi. Klasifikasi juga ada 3. Ya, jadi luka bakar derajat 1 atau derajat pertama, kemudian ada derajat 2 dan derajat 3. Nah, ini klasifikasi berdasarkan kedalaman. Nah, kalau fase 1 itu biasanya yang kena hanya di area kulit bagian epidermis atau kulit bagian luar. Nah, itu di derajat 1. Kemudian kalau derajat 2 dia lebih dalam lagi, sudah sampai ke epidermis. Nah, nanti pada derajat 3 baru dia sudah mulai sampai ke subkutis, kemudian bisa sampai ke jaringan, tulang maupun otot. Kalau tadi berdasarkan kedalaman dari luka bakar, sekarang klasifikasi berdasarkan luas luka bakar. Ada yang sudah pernah menghitung luas luka bakar? Belum? Ya, ada yang tahu kali-kali? Kali-kali 9 bisa? Bisa. Ibu yakin semua bisa, ya. Kali-kali 9 itu kan pelajaran SD. Ibu yakin semua pasti bisa. Nah, untuk memudahkan menghitung luas luka bakar, kalian harus bisa dulu kali-kali 9. Karena apa? Karena semua area yang kena ini akan dibagi-bagi, perbagiannya itu ada 9 area yang luka. Nah, seperti di gambar nih, bisa kalian lihat. Leher sama kepala itu perhitungannya dia 9%. Kemudian lengan ini kan ada 2, lengan kanan dan lengan kiri. Nah, lengan kanannya 9, lengan kiri juga 9, jadi totalnya 18. Kemudian badan juga, badan ini bagian depan 8. Nah, tapi depan itu juga kan terbagi, depan atas sama depan bawah, sama juga dengan belakang kan belakang atas sama belakang bawah. Nah, kemudian tungkai atau ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah juga ada 2, ada kiri ada kanan. Nah,
Nah, kemudian dibagi juga ekstremitas bawah, bagian atas itu daerah lutut sampai ke pangkal. Iya. Kemudian dari lutut sampai ke jari-jari kaki. Nah, jadi pembagiannya seperti itu. Nah, untuk menggampangkan, gampangnya seperti ini. Ibu kasih contoh ya. Jadi kepala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada berapa bagian? 11. 11 kali 9? Iya, good. 99. Berarti kalau kena dari kepala sampai kaki semuanya sudah 99. Tinggal ditambah. Nah, pasti kurang 1 kan? Karena kalau total semua harus 100%. Nah, tadi kali 9 hanya 99%. 1%-nya ada di mana? Iya, oke, mantap. Ada 1% di genitalia atau di perineum. Jadi totalnya menjadi 100%. Jadi dari kepala sampai kaki kalau dihitung totalnya menjadi 100% dengan pembagian semua ada 11 bagian. Ada yang bisa bantu Ibu untuk hitung lagi? Gansi bisa? Untuk kali 9 tadi? Belum bisa. Ibu ulang lagi. Oke, ulang. Nah, untuk perhitungan luas luka bakar, kalian harus paham dulu yang namanya kali 9. Nah, jadi Ibu kasih contoh ya, perhitungan mulai dari kepala sampai ke kaki. 1. Kalian harus perhatikan, kepala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, semuanya menjadi 11 bagian. 11 dikali 9, 99. Sisa 1% adanya di genitalia atau perineum. Totalnya menjadi 100%. Sudah bisa? Ada yang mau kasih contoh di depan? Iva, ayo. Ayo, coba dihitung luas luka bakarnya, Iva. Kepala 1, lengan kanan 2, lengan kiri 3, dada 4, perut 5, tulang kaki 6, 37, paha kanan 8, Oke. betis kanan 9, Iya. paha kiri 10, sama betis kiri 11. Jadi totalnya ada 11. Oke. Kali 9 99%. Oke, mantap. Untuk 1%-nya di area genitalia, jadi genap 100%. Oke, mantap. Jadi intinya itu yang penting kalian bisa kali 9. Kalau kali 9 kalian bisa, maka kalian akan mahir perhitungan luas luka bakar. Karena pembagiannya tadi gampang-gampang saja kan, tinggal dihitung ada 11 bagian. Nah, 11 bagian itu tinggal dikali 9. Dapatnya kan sudah 99%. Tinggal 1% ada di genitalia atau perineum. Nah, jangan kalian anggap remeh yang 1% itu. Jadi walaupun hanya 1%, tapi dia bisa mempengaruhi kualitas hidup dari pasien yang mengalami luka bakar. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Atau ada yang merasa belum jelas mungkin? Ada yang mau bertanya? Ayo silahkan. Laili, adek. Baik Ibu, perkenalkan saya Laili Marasio. Bertanya Ibu, apakah ada teknologi terbaru untuk mengatasi luas luka bakar ketika berada di IGD Ibu? Baik, terima kasih Ibu. Tadi dari awal kita sudah membahas terkait dengan pengertian luka bakar, kemudian etiologi atau penyebab dari luka bakar itu apa saja, kemudian klasifikasi sendiri pun berdasarkan dengan kedalaman luas luka bakar, kemudian berdasarkan luas luka bakar itu sendiri. Nah, setelah kita tahu nih luka bakar, kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Nah, nyambung tadi pertanyaannya sih Laili terkait dengan ada tidak sih teknologi modern yang untuk mengatasi luka bakar jika sudah terjadi atau pasiennya sudah berada di IGD. Nah, sekarang kita bahas terkait penata laksanaan. Nah,
tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa luka bakar itu di fase awal yang bermasalah pasti ABCD. Nah, jadi kita harus tangani dulu airway, breathing, dan sirkulasi. Jadi ini dulu intinya 3 ini yang harus tertangani dulu. Setelah airway, breathing, dan sirkulasinya teratasi, baru kalian boleh lanjut ke pemberian cairan pengganti, yaitu dengan memberikan cairan infus, pasang infus, memberikan cairan intravena. Nah, masalah yang sering terjadi juga di pasien luka bakar itu adalah infeksi. Jadi teknik perawatan luka bakarnya harus teknik aseptik atau teknik steril supaya mencegah yang namanya infeksi. Jangan. Jadi bisa kalian berkolaborasi untuk pemberian antibiotik topikal. Jadi obat antibiotik kulit. Ya. Kemudian yang berikut boleh dengan penggantian balutan. Penggantian balutan pun harus dijaga teknik aseptiknya, ya. Teknik sterilnya harus dipertahankan. Nah, yang terakhir ada teknologi terbaru atau teknologi yang terakhir adalah terkait dengan tindakan debridement. Nah, sampai di sini semua jelas? Tadi di penata laksanaan luka bakar ada namanya pemberian cairan pengganti atau pemberian infus, pemberian cairan intravena. Nah, yang harus kalian pahami bahwa cairan pengganti itu, oh iya, ini pasien dia datang dengan luka bakar yang luasnya kurang lebih 80 atau 90%, langsung kalian, berarti dia kehilangan cairan banyak tuh, guyur saja langsung, 1 kolv naik, guyur atau 2 kolv naik. Tidak seperti itu, ya. Jadi ada perhitungannya. Nah, jadi kalau mau hitung, kalian harus tahu dulu bagaimana cara menghitung luas luka bakar. Yang tadi sudah kita review sama-sama tadi tuh, untuk menghitung mulai dari kepala, tangan, kemudian sampai ke kaki. Nah, rumus untuk menghitung luas luka bakar itu 4 ml cairan, kemudian dikali dengan berat badan si pasien dan dikali luas luka. Nah, bagaimana caranya kalian bisa menghitung kalau kalian tidak tahu menghitung luas luka bakar? Jadi 4 dikali dengan berat badan pasien baru dikali dengan luas luka bakar. Ya. Jadi untuk cairan pengganti tadi kalian harus tahu dulu. Intinya adalah kalian harus bisa mengetahui bagaimana cara menghitung luas luka bakar. Dan yang harus kalian ketahui juga adalah berat badan si pasien. Ya, karena rumusnya itu 4 dikali berat badan pasien dan dikali dengan luas luka bakar. Nah, kalian kalikan itu dulu baru dapat hasilnya. Misalnya kalian dapat hasilnya 1000 ml. Nah, satu cairan RL atau satu botol itu isinya berapa? 500. Nah, kalau kalian setelah kalian kalikan dan dapatnya 1000, berarti berapa botol yang harus diberikan? 2 botol. Nah, setelah kalian dapat 1000 ml atau 2 botol, kalian juga tidak bisa langsung, oh iya berarti saya harus kasih 2 botol naik, langsung guyur habis. Tidak bisa seperti itu. Jadi pemberiannya harus bertahap per 8 jam. Satu hari berapa jam? 24 jam. Jadi 24 dibagi 3. Ya, jadi kalau 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi pemberiannya itu per 8 jam. Jadi tidak bisa langsung sekaligus kasih 2 botol habis. Nah, setiap 8 jam baru dikasih. Nah, ketentuannya itu di 8 jam pertama diberikan setengah. Kalau 1000 itu setengahnya berapa? 500. Berarti sekarang yang 8 jam kedua. Tadi sisanya berapa? Ya, karena 1000 sudah diberikan setengah di 8 jam pertama, jadi sisanya 500. Nah, di 8 jam kedua itu ketentuannya adalah memberikan seperempat. Nah, kalau 1000 dibagi 4? Ya, jadi di 8 jam kedua kalian harus menghabiskan cairan sebanyak 250 ml atau dari setengah kolv tadi. Nah, berarti sisanya berapa banyak? Ya, masih ada 205. Nah, 250 itu diberikan di 8 jam ke-3. Jadi totalnya selama 24 jam kalian harus menghabiskan cairan sebanyak 1000 ml
atau 2 kolf atau 2 botol itu harus habis dalam 24 jam. Nah, seperti itu ya. Jadi cara memberikan cairan tidak boleh langsung kalian sekali naik buyur. Oh ya, ini karena pasien luas luka bakarnya seperti ini, jadi saya harus habiskan. Tidak bisa. Ada ketentuan yang harus diikuti, yaitu diberikan setiap 8 jam. Paham sampai sini ya? Oke, Ibu harap semua bisa mengerti. Oke. Nah, sekarang Ibu kasih contoh ya. Ibu kasih satu kasus. Coba kalian hitung. Ya. Ibu kasih contoh kasus 1. Jadi silahkan kalian siapkan alat tulis. Kemudian kalian bisa menghitung kebutuhan cairan. Nah, kasusnya pasien Tuan A, umur 40 tahun dengan berat badan 50 kg, mengalami luka bakar dengan luas 20%. Coba kalian hitung, kira-kira berapa sih kebutuhan cairannya Tuan A? Suci. Oke, Suci. Boleh. Ibu tadi kasus yang kemarin Tuan A umur 45 tahun, berat badan 50 kilo, mengalami luka bakar dengan luas 20%. Jadi 4 mili dengan 4 mili RL dikali dengan BB-nya 50 kali luas luka bakar 20% yang didapat 4 mili. Hasilnya kurang lebih 4000 mili ya untuk si Tuan A tadi dengan luas luka bakar 20%, maka kebutuhan cairannya Tuan A 4000 mili. Nah, kalau semua sudah bisa, sekarang ada tugas yang Ibu mau berikan. Tapi sebelumnya apakah ada yang mau bertanya dulu? Atau ada yang merasa belum jelas? Atau ada yang merasa masih kurang, yang perlu diulang lagi? Boleh, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Jelas, oke. Kalau memang tidak ada, berarti tadi kita sudah bahas terkait konsep. Jadi sekarang kita masuk ke proses asuhan keperawatan. Nah, proses asuhan keperawatan ada berapa tahap? 5 ya, dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi. Nah, Ibu akan membagi kelas ini menjadi 2 kelompok besar. Jadi nanti kelompok pertama akan membahas terkait dengan pengkajian apa saja yang perlu dikaji pada pasien dengan luka bakar. Setelah itu kalian rumuskan diagnosa. Jadi setelah kalian dapatkan hasil pengkajian, silahkan kelompok 1 rumuskan diagnosa apa sajakah yang muncul pada pasien dengan luka bakar. Nah, nanti yang kelompok 2, setelah diagnosanya ditegakkan oleh kelompok 1, kelompok 2 lanjut menyusun intervensi atau rencana tindakan, kemudian lanjut implementasi sampai ke evaluasi. Jangan lupa evaluasinya dengan evaluasi SOAT ya. Sekarang boleh dibagi 2 kelompok besar. Ayo silakan bergerak. Semua jelas ya terkait petunjuk tugas yang sudah Ibu jelaskan tadi? Ya, berarti sekarang waktu untuk menyelesaikan tugas, Ibu kasih kalian kesempatan kurang lebih 30 menit untuk diselesaikan tugasnya. Nanti tugasnya akan kalian upload di link yang nanti Ibu share sebentar ya. Oke. Ya, jadi silakan diselesaikan. Iya, selamat menyelesaikan tugas. Di akhir sesi kita pada hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Ayo, silakan. Gini, Iva. Oke, silakan Iva. Ayo, boleh berdiri. Oke, mantap pertanyaannya Iva. Ya, pertanyaannya Vivana tadi ada yang bisa menjawab? Oh, ya, silakan Naila.
kasih Naila. Iya, mantap sekali jawabannya si Naila. Jadi intinya adalah menjaga agar tetap bersih, steril, kemudian mencegah infeksi. Jadi diberikan kompres dingin, kemudian boleh ditambahkan salep pelembab, tapi jangan lupa ditutup ya untuk mencegah infeksi. Seperti itu untuk perawatan luka di area genitalia. Nah, bagaimana caranya Ibu bisa mengukur kalian itu sudah paham atau belum terkait materi kita hari ini? Jadi Ibu ingin bertanya dulu beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa sebenarnya itu luka bakar? Oke, ya silakan Nanda. Jadi luka bakar adalah luka yang disebabkan oleh pengalihan energi suatu sumber panas kepada lain. Iya, mantap. Pertanyaan kedua, etiologi atau penyebab luka bakar itu apa? Oh, oke. Ayo, siapa namanya? Oke, silahkan Nadila. Jadi penyebab dari luka bakar itu ada 3. Yang pertama ada radiasi dari panas. Oke. Jadi mana itu kayak air panas, kompor, terus ada terkena minyak goreng gitu. Oh, oke, Terus mantap. Yang kedua ada bahan kimia dan yang ketiga itu ada tenaga listrik. Iya, mantap sekali. Pertanyaan pamungkas. Siapa yang tahu perhitungan luas luka bakar? Siapa namanya, Dek? Waisa. Oke, silakan Waisa. Oke. Iya, mantap. Jadi dari pertemuan kita siang hari ini dapat Ibu simpulkan bahwa luka bakar itu adalah luka yang disebabkan karena pengalihan dari energi panas ke tubuh. Kemudian luas dan dalamnya luka bakar tergantung dari media apa yang kena, kemudian berapa lama terpapar dari media tersebut. Ya, bisa kalian pahami itu ya? Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat, baik itu buat diri kalian sendiri, buat keluarga, ataupun nanti bermanfaat buat masyarakat yang lebih luas lagi. Jadi ya, sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Ibu tutup dengan alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Demikian video yang saya tampilkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.